Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang program linear. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara menentukan HP atau penyelesaian atau arsiran. Nah, sekarang ada subbab baru, yaitu kita akan membahas tentang menentukan sistem perkerjasaan. Bagaimana kalau gambarnya sudah ada atau HP-nya sudah ada, arsiran sudah ada, daerahnya ada, tapi tidak samanya kita belum tahu. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, setelah itu kita menentukan nilai maksimum atau minimum dari suatu program linear. Ya, tapi untuk yang subbab yang kedua akan lebih jelasnya lagi di video selanjutnya. Tapi sedikit-sedikit sudah kita bahas tentang nilai maksimum dan nilai minimum seperti itu. Ya, oke, lanjut saja. Seperti yang dibilang di awal video tadi, kita akan membahas tentang menentukan sistem perkerjasaan linear. Bagaimana kalau gambarnya seperti ini sama ini, tapi belum ada pertidaksamannya atau belum ada persamaannya. Nah, bagaimanakah menentukannya? Kalau gambar kan dibalik, ada pertidaksamaannya, kita gambar. Sekarang dibalik, ada gambarnya, tapi belum ada pertidaksamaannya. Nah, untuk yang sudah ada gambarnya, terus mau cari persamaannya, itu cukup mudah, asalkan kalian tahu triknya, gitu ya, atau tahu caranya. Sekarang kita lihat dulu contoh yang pertama. Nah, untuk lebih memudahkan, sebelum kita bahas lebih jelasnya, kita lebih dulu ingat ya, kalau sumbu X itu apa? Sumbu yang mendatar, berarti yang ini adalah sumbu X, seperti ini adalah sumbu X. Gitu. Nah, berarti yang tegak ini adalah sumbu Y, jangan kebalik ya, ingat ya. Jadi sumbu yang mendatar itu yang horizontal adalah X, yang vertikal adalah yang Y. Nah, setelah itu kalau sudah tahu mana X mana Y, selanjutnya adalah kita akan menentukan garisnya. Misalkan ya, kita ambil contoh kasih warna biar beda. Yang pertama ini garis L, ya. Yang kedua ini garis M, ya. Ini dua garis ya. Ada garis L sama garis M. Kita mau nyari persamaan garis L dulu, ya. Oke. Fokus ya, fokus ke garis L ini ya. Kita fokus ke garis L. Kita lihat garis L itu ada titik 4 sama 2. Nah, kalau mau buat pertidakssamaannya dibalik, ingat ya, kalau mau misalnya dibalik, ingat ya, dibalik kita kasih not dulu ya, dibalik ya, ini kasih not X jadi Y, Y jadi X, ingat ya, balikannya ya. Oke, kalau sudah kasih not, sekarang maksudnya dibalik apa? Nah, kita lihat garis L ini ada angka 2 di sumbu X, berarti kalau mau mencari pertidakssamaannya dibalik, berarti jadinya 2Y, seperti itu. Nah, terus ini 4 itu di mana? 4 itu di Y. Nah, karena untuk mencari pertidakssamaannya dibalik, jadi ini 4X, maka persamaan garis L ya, persamaan garis L adalah 4X ditambah 3Y ya, ingat ya, pelan-pelan 4X, ini kan 4, awalnya kan disumbu Y. Nah, karena dia mau mencari pertidakssamaannya dibalik ya, X jadi Y, Y jadi X, makanya 4 ini harusnya kan dia Y, tapi dibalik jadi 4X. Nah, 3-nya ini, maaf, 3 ya, 2-nya ini ya, garis M ini kan 2 ini kan disumbu X, nah dibalik jadi 4X plus 2Y, seperti itu ya. Oke, paham ya? Jadi 4X plus 2Y dari mana? Tadi 4-nya jadi X, 2-nya jadi Y, jadi persamaan 4X plus 2Y. Nah, terus gimana nanti pertidaksamaannya, tandanya kurang dari atau lebih dari? Kita bikin titik dulu. Nah, setelah itu yang kanannya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kalian kalikan dengan 4 dikali 2. Titik-titiknya kalikan. 4 kali 2 berapa? Adalah 8. Seperti itu. Ya. Nah, kita tinggal mencari tandanya. Oke? Nah, terus sekarang kita lanjut ke garis M. Ini ada garis M. Ya, sekarang kita fokus ke garis M. Garis M. Ingat ya, dibalik ya. Garis M ini 2-nya di Y. Berarti dibalik jadi 2X. Ya, ini 2 disembunyi kan, tapi jadi dibalik jadi 2X ditambah, nah 2Y ini 3-nya di mana? 3-nya di X, berarti 2X plus 3Y. Terus kalian kalikan
2, ini 2 yang ini kali 3, berarti 6. Tuh ya. Ini kenapa plus tandanya? Karena semuanya positif. Ya nanti kalau dia di garis sebelah kiri nggak apa negatif. Tapi rata-rata positif, karena kan dia di kuadrat 1. Tapi nggak membuktikan juga untuk dia negatif. Ya, kalau ada soal-soal yang lainnya. Seperti itu. Nah, bagaimana menentukan tandanya? Oke, ini kemarin sudah dijelaskan. Kalau HP-nya di sini, itu pasti secara langsung otomatis tandanya adalah kurang dari. Ya, jadi kalau secara umum, pasti langsung jawabannya adalah kurang dari sama yang lain. Nah, tapi gimana biar kalian pasti bahwa itu adalah kurang dari? Kalian uji coba titik ini kan HP ini kan udah dibilang kalau yang ini paling gampangnya adalah kalian uji coba itu titik 0,0, bener nggak? Coba kalau kalian ganti 4 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, 0 kurang dari 8, bener nggak? Bener, gitu ya. Ini kan di sini kan kalau kita coba 0,0 ya, uji coba 0,0, berarti semua yang ada X dan Y-nya ganti 0 sama 0, ini kita ganti 4 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, berarti kan 0, 0,8, tanda apa yang tepat? Yang jelas, tandanya adalah kurang dari, nggak mungkin lebih dari, kalau lebih dari jadi salah, maka secara otomatis di sini kalau kita coba, di sini tandanya pasti kurang dari, termasuk garis yang M. Coba lagi 0,0, 2 dikali 0, 0, ditambah 3 kali 0, 0, 0, 0, titik 6. Kira-kira tanda apa yang tepat? Jelas, kurang dari agar hasilnya benar. Kalau dia lebih dari, itu berarti salah. Oke, berarti terbukti bahwa HP yang di sini berarti tandanya harus selalu kurang dari dua-duanya. Oke, paham ya? Ini jadi cara membuat pertidaksamannya. Oke. Jadi, kesimpulannya, persamaannya adalah atau sistem pertidaksamaannya adalah kita gabung ya jawabannya, yaitu apa? 4x ditambah 2y kurang dari sama dengan 8, terus 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6, x lebih dari 0, y lebih dari sama dengan 0. Ini jawabannya seperti itu ya, jangan lupa ya syaratnya ini juga diajar. Oke, selanjutnya nomor 2 juga hampir sama dengan nomor 1 ya, cuma arsirannya adalah yang berbeda di sini, arsi daerahnya. Kalau tadi kan di sini ya, sekarang di sini. Cara buat garisnya atau buat pertama sama. Ini berarti yang mendatar adalah sumbu X, yang tengah adalah sumbu Y. Oke. Terus setelah itu kita buat persamaan garisnya tadi ya. Misalkan ini udah nggak perlu warna lagi ya, ada paham ini garis L, ini garis M. Sekarang kita buat dulu garis L. Garis L, fokus ke garis L ya. Lihat gambarnya garis L. Ini 7 sama 2. 7-nya di Y dibalik berarti jadi 7X. Ditambah 2Y. Yang 2Y gitu ya. Ini kan 7-nya jadi X, 2-nya jadi Y. Fokus ke garis L. Kita buat dulu tandanya di sini titik-titik. Nah, terus 7 dikali 2 berarti 14. Oke. Ini ya. Terus nanti misalkan garis M. Ya, garis M-nya lihat dulu, ini 3-nya di Y, 4-nya di X dibalik. Jadi 3-nya jadi X, 3X ditambah 4Y. Titik-titik. 3 kali 4 berarti 12. Tinggal kita menentukan tandanya itu apa sih? Lebih dari atau kurang dari? Oke. Kalau arsirannya di sini, kemarin juga sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Kalau arsirannya di sini, otomatis tandanya pasti lebih dari semua. Ya, pasti lebih dari semua. Kenapa? Karena ini arsirannya ke kanan semua atau ke atas semua, berarti dia tandanya lebih dari. Pak, gimana kalau memastikan bahwa ini adalah daerahnya tandanya lebih dari? Sekarang kita lihat, nggak apa-apa. Sekarang uji cobanya angka yang di luar ini nih. Di sini misalnya di sini ada berapa? 5,0 boleh juga. Ya, kita ambil titik sembarang di sini. Ya. Kita ambil titik sembarang di sini. Sini misalnya di sini kan ada titik 5 ya. Di sini ada titik 5. Berarti ini kita ambil titiknya 5,0. Kita ganti X-nya 5, Y-nya 0 coba. 7 kali 5 berarti 35 ditambah 2 kali 0, 35 titik 14. Tanda apa yang tepat? Yaitu tandanya lebih
lebih dari, seperti itu ya. Terus yang bawah juga sama, 3x plus 4y lebih dari sama dengan 12. Coba diganti x-nya 5, y-nya 0 ya. Coba 3 kali 5 berapa? 15. 4 kali 0, 0. 15 tambahnya adalah 15 titik-titik 12. Tanda apa yang tepat? Yaitu lebih dari. Oke. Jadi terbukti bahwa titiknya pasti lebih dari semua kalau HP-nya di sini. Oke. Berarti sistem persamaannya adalah 7x ya, kesimpulannya ya, titik 3 ini 7x ditambah 2y lebih dari 14, terus 3x plus 4y lebih dari 12, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, seperti itu ya. Tarik terusnya kita x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Nah ini jawabannya ya. Inilah cara menentukan persamaannya atau persamaannya apabila diketahui grafiknya atau gambarnya atau HP-nya. Oke. Cukup mudah ya, jadi kalian tinggal balik aja ya. Ini note-nya nih, tolong dicatat, x jadi y jadi x. Silakan kalian buat catatan kalian masing-masing, kalimat apa yang tepat untuk kalian lebih paham ya. Yang jelas ini kebalikannya, x jadi y jadi x untuk angka-angkanya ya. Oke. Nah setelah itu, kalau kemarin kan pas lagi awal video kita sudah dapat soal cerita sebuah perusahaan memproduksi 2 jenis kue, nah bla 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 gitu. Nah itu artinya adalah kaidah program linear. Nanti kita gunakan kaidah-kaidahnya, bagaimana cara menentukan titiknya, menentukan grafiknya, menentukan nilai maksimumnya atau minimumnya, seperti itu ya. Oke, dijelaskan lagi, program linear adalah salah cara-cara yang bertujuan untuk menentukan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaannya, menentukan HP ya. Karena kita sudah menentukan HP-nya, cuma kita belum sampai nilai maksimumnya. Sekarang atau selanjutnya video ini kita akan membahas tentang nilai maksimum atau minimum. Oke. Prinsip 1. Setiap pernyataan harus dipenuhi oleh variabel seperti x dan y, jelas ya, karena ada sumbu x dan sumbu y gitu ya. Menggunakan kalimat persamaan itu kurang dari atau lebih dari. Prinsip 2. Dari setiap persamaan akan dibentuk suatu persamaan yang berkaitan ya. Dari dua garis itu akan dibuat persamaan yang berkaitan. Prinsip 3. Persamaan yang dibentuk digunakan untuk menulis garis penyelesaian pertidaksamaan. Nah, kemarin, jadi pada titiknya kita buat garis. Contoh ini ya, 2x plus 3y sama dengan 12. Kita buat garisnya. Gimana caranya? Ditutup. Ya, gantian. Ya, x-nya 0, y-nya 4. Coba aja, 2 kali 0, 0. 12 dibagi 3 berapa? 4. Berarti 0,4. Sekarang gantian. Itu ya. Oke. X-nya 0, berarti Y-nya berapa, gitu ya, dan seterusnya. Setelah itu kita bisa buat ya garisnya. Oke. Jadi dalam pertidaksamaannya intinya adalah kita buat 2 buah titik. Nah baru kita bisa buat tarik ya garisnya, seperti itu ya. Arsir daerah yang memenuhi pertidaksamaan ya, kemarin nentuin arsirannya dengan titik selidik uji coba. Koordinat titik dalam daerah hasil memiliki suatu sistem pertidaksamaan. Oke. Nah, model matematik. Nah, ini nih yang banyak salah dalam membuat model matematik adalah kalimatnya. Banyak kalimat yang ambigu. Nah, itu kalian harus paham. Kalau kurang dari berarti gimana? Lebih dari, minimal, maksimal. Nah, itu harus tahu apakah tandanya lebih dari atau kurang dari. Ini ada beberapa ungkapan dan implikasinya. Terus bagaimana tandanya? Oke. Nilai Y di antara 2 dan 6, artinya Y-nya lebih dari 2 dan kurang dari 6, berarti dia, kalau di antara berarti Y-nya di tengah, 2, itu 6, tengah-tengahnya Y. Cara baca gimana? Y lebih dari 2 atau Y kurang dari 6, tuh, Y dan Y kurang dari 6. Nilai X melebihi 2, ya udah, tetapi tidak lebih dari 8, tidak lebih dari 8, berarti 8-nya ikut. Nah, makanya sini 8-nya dikasih tanda sama dengan kalau lebih dari 8 berarti 8-nya nggak pakai sana, karena disini diganti jadi tidak lebih dari 8 berarti dikasih tanda sama dengan. Gimana cara bacanya? X lebih dari 2 dan X kurang dari sama dengan 8. Oke. Nilai Y kurang dari 12 tetapi tidak kurang dari 5.
5. Artinya Y sama atau lebih dari 5, tapi kurang dari 12. Kayak tadi, ya, tidak lebih. Berarti dikasih tanda sama dengannya, seperti itu. Nilai X kurang-kurangnya 10, sekurang-kurangnya, berarti minimalnya 10. Maksimalnya tak terhingga, berarti X-nya lebih dari sama dengan 10. Ya, walaupun tandanya kurang dari, ya, walaupun kalimatnya kurang, sekurang-kurangnya, tapi tandanya lebih dari. Nah, makanya hati-hati dalam membuat tandanya lebih dari atau kurang dari, atau pakai di sama dengan atau enggak. Ya, itu harus hati-hati dalam membuat pertidaksamannya. Oke? Nah, terjemahkan syarat-syarat berikut ke dalam matematik. Misalkan, X dan Y masing-masing sama atau lebih dari 0. Jelas kayak gini ya, ini syaratnya. X lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0. Jumlah 2X dan Y tidak boleh melebihi 6. Berarti 2X, ya, kan jumlah 2X, berarti tambah 2X tambah Y tidak boleh melebihi 6. Berarti 6-nya boleh, tapi 7 nggak boleh. Berarti tandanya kurang dari sama dengan 6. Nih, ini ada kalimat tidak boleh lebih dari 6, berarti 6-nya boleh, tapi 7 nggak, berarti X kurang dari sama dengan 6. Tidak boleh melebihi 6, berarti kayak gini tandanya. Oke. Terus, jumlah 3X, 3Y, dan 2X kurang dari 12. Nah, kalau ini nggak pakai sama dengan. Kenapa? Karena tidak boleh melebihi 12. Gitu. Kalau tidak boleh melebihi 12, berarti dia sama, pakai sama dengan. Kalau yang ini kurang dari 12 aja, berarti tandanya kurang dari aja, nggak pakai sama dengan. Nah, setelah itu kita bikin titiknya. X-nya 0, berarti Y-nya 6. Y-nya 0, berarti X-nya 3. Ini dia nyoba titik yang lain. Kalau X-nya 1, pasti Y-nya 4. Gitu, ya. Ini titik sembarangnya. Tapi yang fokus ke sini ya, 0, 6, 3, 0. Nah, ini nih, untuk membuat titik. Coba lagi yang ini juga sama, X-nya 0, berarti Y-nya 2, berarti 4. Terus gantian, Y-nya 0, berarti X-nya 6. Itu berarti titiknya 0,6, 3,0, 1,4. Yang ini 0,4, 0,0, ini 3,2. Setelah ini baru buat garisnya. Nih ya. Garis yang pertama itu tadi 0,6 sama 3,0. Yang garis kedua 0,4 sama 0,0. Tinggal ditarik garisnya, terus dicari HP-nya. Nah, kalau tandanya sama-sama kurang dari, berarti pasti di sini kan tandanya. Cuma kalau dia sama kita, kalau lebih jelas lagi, silakan diuji coba ambil titik sembarang. Kalau dia ngambil sembarang 1,2, sarannya lebih enak itu 0,0, biar kalian lebih mudah ngitungnya. Tapi kalau mau yang lain pun nggak apa-apa, asalkan di dalam HP yang ini. Ya, dicoba 1,2, dimasukin ya nih. 2 kali 1, 2 tambah 2. Berarti 2 tambah 2, 4. 4 kurang dari 6, betul. Ini juga sama, 2 kali 1, 2 tambah 3 kali 2, 6. 8 kurang 12, benar. Berarti tandanya di sini, atau HP-nya di sini. Nah, ini kenapa garisnya putus-putus? Karena dia tandanya kurang dari aja. Nih, kurang dari. Kalau dia sama dengannya, dia garisnya tebal, atau nggak putus-putus. Gitu, ya. Jadi, HP-nya adalah yang daerah arsiran. Nah, nanti, selanjutnya kita akan menentukan maksimumnya di mana sih? Berapa nilai maksimumnya? Berapa nilai minimumnya? Kalau kita memproduksi sebuah barang, atau segala macamnya gitu ya, menjual baju, menjual pakaian, menjual pangan, itu kan menggunakan program linear. Kita tahu biaya produksinya berapa untungnya, dan berapa ruginya. Oke. Untuk video ini cukup sampai sini dulu. Semoga dapat dipahami. Silakan diulang lagi dari awal jika masih belum paham. Semoga apa yang dijelaskan di video ini dapat dipahami dan terus dipelajari. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.